Halo teman-teman, ikutin perjalanan aku yuk dari Surabaya ke Lombok. Nah, di sini aku udah sampai Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan rame banget. Aku udah ngambil boarding pass dan ini lagi ngantri buat ngambil nomor kamar. Di sini aku udah masuk ke ruang tunggu dan udah banyak orang juga. Di luar juga masih ada yang lagi ngurus administrasinya. Karena udah dapat panggilan, kita langsung siap-siap buat menuju ke kapal. Nah, ini kita keluar dari ruang tunggu dan menuju ke kapal. Di sana juga ada shuttle car yang membawa penumpang, tapi aku lebih milih jalan kaki aja. Kapalnya udah kelihatan. Di perjalanan ini aku milih untuk pakai kapal Dharma Kartika 5 yang pertama kali aku naikin. Kita udah mulai masuk ke dek kapal. Di sini dek paling bawah. Ini tempat truk-truk besar. Anyway, kapal ini pelayarannya sampai Kupang di NTT, jadi lumayan banyak banget muatannya. Nah, di dek 2 ini ada sepeda motor dan mobil. Di sini kita menuju ke pintu yang ada tangganya buat naik ke lobi informasi dan kelas kamar. Di sini juga udah ada beberapa informasi yang tertera, jadi ada beberapa fasilitas yang bisa kita pakai juga. Sebelum kita naik, kita udah tahu lokasinya di dek mana. Dan di sini kita naiknya pakai tangga yang lumayan curam. Setelah melewati lobi informasi, aku udah sempat nanyain petugas di sana dan aku diarahin buat ke lorong ini, ketemu sama nomor kamar yang aku dapat. Dan di sini aku pertama yang masuk, ada 8 tempat tidur untuk 8 orang dan kita bebas milih mau tidur yang mana aja, dan aku milih yang paling pojok bawah. Nah, di sini fasilitasnya lumayan nyaman karena ada 2 bantal juga. Menunggu keberangkatan aku naik ke dek paling atas buat melihat pemandangan. Di sini kita juga bisa lihat pemandangan dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, tempat keberangkatan kapal ini. Selain itu kita juga bisa melihat fasilitas yang ada di dek paling atas. Ini ada tempat main bola sama tempat main anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak bakalan bosan selama pelayaran karena ada fasilitas-fasilitas yang mendukung. Di sini juga biasanya ada bangku-bangku yang bisa jadi tempat duduk sambil ngelihat view lautan yang luas. Setelah dari dek atas, kita lanjut di fasilitas lainnya. Ini ada resto yang menyediakan berbagai macam makanan. Nah, ini kapalnya sudah mulai berangkat. Jadi keberangkatannya agak delay. Sebenarnya jam 3 tapi berangkatnya di jam 6 malam. Makanya udah gelap dan kelihatan city light-nya. Inilah view dari dek paling atas di malam hari. Di sini juga banyak anak-anak yang lagi main di fasilitasnya. Nah, aku habis balik ke kamar, terus udah dapat makanan juga untuk makan malam. Ada jelly, terus juga ada air putih, sama menu utamanya ada nasi ayam pakai sayur dan sambal. Ini udah include di tiket ya teman-teman, jadi nggak bayar lagi. Nah, habis makan aku tidur dan ini udah pagi, udah kebesokannya, udah cerah. Aku langsung naik ke dek paling atas buat ngeliat sunrise. Walaupun udah agak telat naiknya karena sunrise-nya udah lumayan tinggi, tapi nggak apa-apa, view-nya tetap bagus. Di sini juga banyak orang-orang yang lihat sunrise juga dan masih pagi jadi belum panas. Nah, ini ada kotak charge, ada musola, terus juga ada toiletnya. Ini aku mau cuci muka sebenarnya tapi di videoin dulu aja. Terus habis itu kita dikasih sarapan, ada buahnya melon, terus juga ada air putih. Sama untuk menu sarapannya, menu utamanya itu ada nasi, terus bihun, sama ternyata ini tuh daging sama sambal. Nah, di sini aku lagi makan. Terus aku naik lagi ke dek paling atas buat ngeliat view-nya. Ternyata kita udah hampir sampai di Bali. Kita udah bisa ngeliat Pulau Bali di sini. Itu adalah gunung yang ada di Pulau Bali. Nah, abis itu aku turun pakai lift karena nggak enak ngelewatin orang-orang yang ada di lantai 4. Jadi aku dari lantai 5 mau turun ke lantai 3. Ini aku udah masuk ke dalam liftnya menuju ke lantai 3. Nah, di lantai 3 itu bisa dibilang pusat
fasilitasnya. Jadi ada banyak banget fasilitas. Selain yang tadi, ada lagi tempat pangkas rambut sama ruang baca yang lagi aku ada ini. Di sini aku baca buku yang helpful banget sih menurutku karena nggak ada sinyal. Jadi aku cuma bisa baca buku dan bukunya juga bagus-bagus. Di sini aku baca buku judulnya Yusuf dan Sulaika. Ruang bacanya juga tenang, suasananya juga mendukung untuk bisa baca dengan fokus. Setelah itu aku istirahat ke kamar, habis itu aku balik lagi ke atas buat ngeliat udah sampai mana. Ternyata kita udah mau melewati Bali. Di sini ya bener-bener view gunungnya tuh kelihatan dan bagus banget. Aku turun karena aku lapar, jadi aku beli mie untuk mengganjal perut karena kita cuma dikasih 2 kali makan, yang tadi malam sama tadi pagi aja. Di sini aku dibuatin sama masnya, habis itu aku balik ke kamar buat makan di kamar aja. Karena di luar rame banget. Nah, tadi juga aku dengar dari lobi informasi ternyata kita bakalan sampai kurang lebih 1 jam lagi. Jadi abis makan aku langsung naik lagi buat ngeliat, ternyata bener aja Pulau Lombok udah kelihatan. Jadi gak lama lagi aku sampai di Lombok. Alhamdulillah selama pelayaran ombaknya tenang banget dan gak yang bikin goyang sampai pusing. Jadi aku enjoy banget sama perjalanan ini. Entah juga karena kapalnya besar ya. Terus aku juga diam di atas ngeliat pemandangan sama anak-anak yang lagi main bola. Mereka kelihatan asyik banget, kayak gak lagi di kapal aja gitu. Bener-bener itu bolanya juga dibuat pakai barang bekas, pakai plastik yang ada lah gitu, nggak yang bola-bola juga. Tapi keren sih, kreatif dan seru. Saking dekatnya kita juga udah bisa pas-pasan sama kapal yang menuju ke Bali. Jadi nggak lama lagi sampai di Lombok. Karena udah dekat, aku langsung turun lagi ke lantai kamar buat beberes barang-barang yang ada di kamar. Setelah beberes itu hektik banget, aku gak sempat videoin, tapi ini udah selesai dan udah ngambil barang. Sekarang kita udah di jalan mau turun ke dek paling bawah buat keluar lewat pintu di dek itu. Jadi perjalanan yang kita tempuh kurang lebih 18 jam dan itu seru banget sih karena banyak fasilitasnya juga yang bisa dicoba. Dan aku juga dapat teman baru, mereka dari UNY, dan bener-bener teman kamar aku tuh seru banget. Jadi aku nggak bosan selama perjalanan ini, walaupun nggak ada sinyal. Anyway, kapal ini cuma transit aja di Gilimas. Jadi yang mau turun di Lombok aja yang turun, tapi ada beberapa juga yang mau keluar mencari udara segar di bawah di pelabuhan. Ini kita lagi nunggu pintu kapalnya kebuka buat keluar. Nah, di sini pintu kapalnya udah turun, kita udah mau keluar, tapi di sana ada porter yang lari-lari buat nyari pelanggan. Semangat ya para porter. Nah, akhirnya kita sudah tiba di Pulau Lombok. Di sini aku langsung keluar sama teman-teman aku yang aku kenal tadi, tapi mereka udah langsung balik ke Lombok dan aku nunggu sepupuku yang jemput. Pengalaman yang seru banget sih, di sana ada kapal juga, tapi aku nggak tahu itu kapal rutenya mana. And yeah, finally kita tiba di Girimas di Lombok. And see you in the next vlog dari perjalanan aku. Dadah!